Halo, assalamualaikum, selamat malam. Saya dapat satu video soal penggerebekan yang katanya dari zuriyah Nabi. Ya, dengan inisial T bin Yahya. Kemarin itu kan acaranya Ki Imat. Biasa ada yang berusaha rese kan. Muhibin bolot itu, nggak paham soal ilmu, nggak paham soal kajian ilmiah, asal saja ngikuti apa yang menyuruh. Bebaskan pikiranmu, jangan jadi budak. Kemampuanmu berpikir itu dikembangkan, jangan hanya ngikut. Memalukan sekali. Di NU itu nggak pernah melakukan seperti itu ke acara maulid atau acara apa, nggak pernah. Coba sebutkan di mana? Nggak pernah ada. Kalau Banser misalkan itu menggerebek atau apa, itu bukan maulid, bukan acara istighosah atau apa, bukan. Tapi kajian-kajian atau tempat yang disinyalir itu kelompok-kelompok intoleran atau kelompok anti NKRI. Coba di kamu itu berapa kali melakukan itu? Taktiknya tuh taktik basi, tau nggak? Itu taktik kuno yang dipakai, yang diterapkan kepada Gus Nuril zaman dulu. Saat Gus Nuril itu dulu, saya tuh tahu itu jam 1 mulainya itu membuat berita lewat website FPI saat itu. Akhirnya adminnya buron karena telah memfitnah pecalang Bali saat itu. Ya itu karmanya. Lalu websitenya sudah tutup juga saat itu. Tapi agak lama dikit gitu, setahun atau berapa bulan gitu, kena kasus fitnah pecalang. Di belakang websitenya itu saya juga tahu siapa-siapa mereka. Perjuangan Islam kok caranya begitu ya. Saat itu ya, saat kasus Gus Nuril di Rawamangun itu fitnahnya kan besar sekali tuh yang ditujukan ke Gus Nuril. Tahu nggak itu websitenya FPI plus websitenya orang-orang intoleran, bahkan websitenya Salafi Wahabi, Partai Sapi, itu kompak. Tahu nggak itu kompak saat itu? Saya tahu karena saat itu saya itu kan juga penggiat di blog. Jadi saya tahu kapan mulai pertama kali mereka buat berita. Sekitar pokoknya tengah malam lah, jam 1-an kurang antara itu. Lalu kompak menyusul semua website Salafi Wahabi, Anasir Sapi. Kompak mereka menjatuhkan nama Gus Nuril. Nah, cara ini berhasil. Gus Nuril pun saat itu nggak tahu gitu loh. Ya mungkin apa ya? Lagi apes atau apa, bagaimana ya, misalkan Gus Nuril mau melawan, nanti pasti difitnah memukul Habib. Padahal Gus Nuril saat itu dia tuh sampai acara selesai dia di situ, di dekat masjid situ. Tapi fitnahnya apa? Menangis lah, fitnahnya apalah itu, ngeri itu fitnahnya. Nah itu taktik mempermalukan, serba salah gitu. Mau ngamuk nanti dikira mukul turunan Nabi, pasti fitnahnya begitu. Tapi kalau sekarang misalnya Gus Nuril mengalami seperti itu, ya dikapok saja kali. Sama caranya, teriak-teriak gitu sama. Lalu cara-cara itu diterapkan ke yang kiai-kiai sekarang ini, seperti Gus Miftah, kasus Cianjur itu padahal hari santri loh. Hari santri ya sama kok, taktiknya sama, gerombolannya tuh nggak jauh beda, sama, satu anasir, walau orangnya mungkin beda, tapi satu anasir, caranya sama, datang teriak-teriak takbir begitu sama. Bayangin saja di acara Harlah hari santri itu di Cianjur tuh, di mana saat itu ada banyak perempuan, banyak anak-anak, tiba-tiba mereka datang, ada yang bawa bendera, teriak-teriak, padahal mereka juga bersolawat, tapi mereka mengganggu. Padahal yang punya acara bukan mereka.
jelas tuh niatnya mengganggu. Saat itu Gus Miftah mengalah gitu kan. Lalu setelah itu kasus Sayyid Saif Alwi, dia saat itu mau menuju Banten kalau nggak salah, mobilnya dilempari batu, itu juga bergerombol banyak ada orang gitu loh. Sama, kalau itu teror tuh, sisinya teror itu, kalau itu tekniknya teror dengan tuduhan nabi palsu lah, apalah tuduhan nabi palsu begitulah. Lalu setelah itu diterapkan cara-cara yang hampir mirip di Jawa Barat, kalau nggak di Tasik atau di mana itu Gus Abbas Buntet. Mereka itu wah datang teriak-teriak bubar bubar bubar, tapi mereka nggak berani deket panggung gitu loh, teriak-teriak dari jauh, teriak-teriak dari jarak berapa meter gitu kan, agar apa, orang pengajar situ pada bubar, terganggu. Sebagian pulang, sebagian tetap di situ sampai selesai. Gus Abbas juga tetap ceramah, caranya sama. Besoknya beritanya, wah Gus Abbas diusir karena menghina imam ini bla bla bla, Gus Abbas diteriakin gini-gini, pokoknya itu merusak citra, tapi nggak berhasil. Lalu lagi Gus Muafik di Sumatera, itu kalau nggak salah Maulid juga adalah hari santri kalau nggak salah ya. Mereka datang bergerombol, itu orang FPI gitu loh, jelas kalau itu. Akhirnya ditangkap polisi, dibui. Jadi cara-cara mereka tuh ya begitu itu. Lalu yang kemarin tuh ya begitu seperti itu. Misalkan nggak ada buzzer, mungkin mereka maju, bahkan akan ribut gitu loh. Sekarang tanya balik di hati masing-masing. Itu kalau di Jawa zaman dulu, zaman PKI itu cara-cara PKI loh. Kalau orang NU nggak pernah begitu di acara Maulid, orang nggak pernah. Coba, padahal kalian tuh ngaku muhibin, tapi cara kalian itu kalau kalian mempelajari sejarah ke Jawa deh, masih banyak orang-orang zaman dulu yang masih hidup, itu cara kalian mirip dengan caranya PKI, mengganggu ibadah orang, mengganggu peribadatan orang, mengganggu acara keagamaan orang, itu mirip. Dan korban PKI dari dulu itu ya para kiai NU, santri seperti itu. Nggak ada yang namanya dari kalian itu atau turunan Habib, nggak ada. Pelakunya saat itu dulu ya, saat zaman PKI itu juga orang Indonesia, orang lokal sendiri. Nah, setelah kemarin itu, Kiai Imad itu, ya kan, hari ini ada video baru, Habib digerebek massa, dirusak tempatnya, diamuk karena melakukan zina. Ini dilakukan oleh Habib, dan ini ada video kesaksian dari suaminya. Ini terjadi di daerah mana ya? Subang atau di mana itu? Jawa Barat kalau nggak salah. Ini loh membuktikan Habib itu bisa salah. Ini loh membuktikan jika hanya Rasul itu yang maksum. Jadi jangan kepedean, apalagi mengikuti mereka, apalagi disuruh. Cara mereka dari dulu tuh ya begitu, menyuruh orang. Kalau kalian pelajari juga zaman VOC Belanda, caranya juga sama, menyuruh orang. Bahkan yang paling sangat ketahuan itu orang lokal yang disuruh. Jangan mereka duduk saja sambil nonton dari jauh. Ya hanya cukup diberi ini kali, janji-janji surga, janji-janji apalah seperti itu. Cara-cara yang mereka pakai dari dulu itu ya caranya begitu, setahu saya begitu, provokatif, sosokan ngajak gelut. Aneh kan? Aku pejuang agama, aku pejuang Islam, tapi caranya mengganggu mirip PKI. Loh, PKI kamu kira juga nggak beragama toh? PKI juga punya agama. Kamu kira apa PKI? PKI itu juga punya agama, sama dengan kita punya agama gitu loh, PKI itu. Kenapa saya berkata begitu? Ya, orang tua saya tuh saksi. Salah satu saksi, masih hidup bapak saya. Saksi dia dulu itu suka menonton orang pada disembelihin. Bener. Bapak saya dulu diajak temennya, anaknya seorang kolonel. Zaman dulu kolonel tuh wah penguasa banget gitu loh. Setiap malam tuh menonton orang pada disembelih, tahu nggak? Di sebuah hutan.
1 truk, 2 truk, 5 truk, terus sampai pagi. Nggak tahu orang mana-mana itu, orang jauh, nggak jelas orang mana. Tahu nggak mereka tuh sebelum disembelih, mereka tuh juga takbir, tahu nggak? Mereka juga beragama Islam, banyak itu. Bapak saya sendiri saksinya, melihat, menonton, bahkan disuruh menyembelih juga saat itu. Tapi nggak mau dia. Saya tanya, apakah mereka itu Islam? Islam mereka, agamanya Islam. Bahkan ada yang sebelum ditembak, sebelum disembelih ada yang minta ini, sholat juga banyak. Itu fakta loh. Ada yang minta baca syahadat, ada yang sambil melompat gitu di kubangan gitu, dia tahu kalau mau ditembak, dia teriak takbir juga ada. Matanya pada diiketin semua ini, tutupin semua pakai kain. Padahal tahu nggak, semua itu kalau saya tanya, apakah mereka itu salah Pak? Belum tentu. Mereka ikut-ikutan juga banyak, hanya ada di catatan diambil juga banyak. Karena saat itu PKI itu kan partai yang legal resmi gitu loh. Jadi misalkan Anda ikut partai saat itu, karena itu resmi, nama Anda ada, udah diambil. Itu ngeri itu. Pelakunya siapa coba? Bosnya siapa coba? Yang berkuasa lah, siapa yang berkuasa? Saat itu yang berkuasa siapa? Pelakunya siapa coba? Lucu kan, yang berkuasa saat itu Soekarno. Tapi kenapa Soekarno kesingkir? Siapa pelakunya coba? Kalau dia tuh menegakkan hukum, harusnya dia gak kesingkir. Ya itulah fitnah. Kakek saya yang satunya dari ibu saya. Musuh bebuyutannya PKI. Bahkan kubangan sudah siap dibuat untuk kakek saya, kelompok PKI di sebelah gitu kan. Ini untuk ini. Betul itu. Kalau itu kakek dari ibu jadi target oleh PKI. Tapi akhirnya mereka yang dibabat habis. Itu nyata gitu loh. Kalau kita mau tahu sesungguhnya perilaku dan cara-cara PKI itu ada di zaman sekarang, salah satunya fitnah. Dan satu, mengganggu keagamaan orang lain. Salah satunya merusak atau mengganggu, acara maulid. Persis dengan cara PKI zaman dulu. Nah, banyak cerita hal begitu banyak kalau mau cerita. Cuman kan nggak perlu diceritakan. Kalau Anda tahu ceritanya yang banyak, mungkin saat ini khususnya ya orang-orang yang di Jakarta sana, di daerah Kulon sana, Anda akan memutar otak Anda. Ternyata selama ini dikibulin ya. Ternyata selama ini tuh ada cerita begini. Ternyata banyak hal cerita yang terselubung. Korbannya siapa coba? Orang-orang desa, orang-orang NU. Korbannya itu. Pelakunya, biangnya itu. Di daerah ibu kota. Biangnya di sana. Jadi tidak ada cerita yang jadi korban itu, ya pasti kiai-kiai NU dengan berbagai macam tuduhan, olah dan caranya. Yang dipakai kemarin tuh, kelompok kemarin ada tuh nuduh-nuduh PKI, siapa yang nuduh PKI kan, berusaha menjatuhkan atau berusaha mengembalikan sejarah, ternyata gagal. Pemilu kemarin beredar isu PKI ada kan, yang tuduh siapa? Orang NU. Yang nuduh siapa? Pikir aja sendiri. Di belakang mereka siapa? Pikir aja sendiri. Anda akan tahu. Biangnya siapa? Anda akan tahu. Anda urutkan pelan-pelan, akan ketahuan. Tidak usah jauh-jauh, zaman ninja saja deh. Zaman ninja. Saya tuh jaga tuh di luaran kampung tuh. Pada jaga sampai pagi.
zaman ninja. Lalu zaman ninja saat PBNU kalau nggak salah, NU Jawa Timur melakukan penelitian siapa pelakunya. Ada di sana jawabannya. Kalau ditelisik ke atas pasti ketahuan, tapi nggak bisa karena apa? Ya ada suatu hal gitu loh. Itu tidak bisa ditebus sembarangan. Jadi jangan mudah mau ikutan disuruh gerbek sana, bodoh kalian itu. Jadi alat saja, pion saja. Nanti Anda kalau dibalas orang, Anda jadi korbannya. Nggak dapat apa-apa. Rugi sendiri. Oh ya, ini videonya ini. Seorang Habib digerebek. Ini nggak panjang. Kalau panjang ada di sebelah itu, panjang full itu ada. Ini dia videonya. Bakar, bakar, bakar. Bakar, bakar, bakar. Bakar, weh. Merusak akidah itu. Udah dibakar aja, bakar. Kasih gawe moral. Umat pada luar. Ada hubungan terlarang antara istri Kang Marga dengan seseorang. Kalau boleh bertanya, nama istri Kang Marga siapa, Kang? Eli. Oh, berarti orang Batak ya? Batak kayak. Baik. Kemudian apa yang terjadi antara dengan seseorang itu dan siapa seseorang tadi? Mulai dari awal pakai yang pertama saya informasikan untuk mengenai pekerjaan saya Pak Kiai ya. Baik. Kebetulan saya itu kerja di pasar Pabuaran sebagai penjual sayuran. Dan setiap malam pun saya selalu berangkat malam jam 2 saya berangkat, pulang jam 8, jam 9 pagi. Nah, pas di tanggal 24 hari Rabu. 24 bulan? Bulan ini, masih bulan September. Oktober, iya bulan Oktober. Kemarin tanggal 24 bulan Oktober, hari Selasa, saya libur, nggak bekerja. Nah mungkin disinilah Allah buka masalah ini. Pas sekitar jam kurang lebihnya jam 2:30 pakai. Nah, di depan majelis ada perbincangan antara Habib dan jamaah. Habib siapa namanya? Habib Toha. Habib Toha bin Yahya ya. Habib Toha bin Yahya. Di depan ada biasa setiap ini kan pada ngumpul di depan Pak Kiai. Itu majelis apa namanya? Majelis Salawat Hubun Nabi. Hubun Nabi. Iya. Nah, setelah itu saya nyuruh istri masuk karena dia di depan kontrakan, tapi enggak di luar ya, di depan kontrakan. Jadi masuk. Nah, di situ saya awal mulanya pinjam HP istri Pak Kiai.
Awal mulai saya pinjam HP istri, dan saya pura-pura ke kamar mandi, dan di situ saya temukan chattingan antara istri dengan temannya, tetangga, cewek juga, perempuan, yang berisikan saya dipeluk, saya dicium. Nah, setelah itu saya ngomong ke istri. Dipeluk cium oleh? Kenapa, Pak? Dipeluk dan dicium oleh siapa? Oleh Habib Toha bin Yahya. Gitu. Nah, setelah itu saya pertanyakan ke istri, apakah benar ini? Aku tanyain ke istri gini, misalnya tak ditanyain, apakah ini benar kamu selingkuh? Saya bilang gitu kan. Nah, dia tadinya langsung nangis di situ, langsung udah jangan kasih tahu siapa-siapa, hanya kita aja, karena jangan kasih tahu. Nah, setelah itu kan saya sedikit emosi dan melonjak, Pak Kiai. Saya tuh langsung tarik istri saya keluar pintu. Nah, di situ ada Habib Toha dan jamaahnya di situ pada pergi. Nah, setelah itu saya informasi ke istrinya Habib, suruh keluar untuk menyaksikan, maksudnya untuk sama-sama menyaksikan ada perselingkuhan antara Habib Toha dan istri saya gitu. Nah, itu memang rumah Habib Toha dengan panjenengan dekat ya? Karena iya, rumah itu kan kontrakan samping-sampingan. Oke, samping, jadi sebelah kalau di tempat saya sebelah kidul itu Habib Toha, saya di sebelah lor gitu kalau di sini mah gitu. Nah, saya keluarin semua berempat, ada istri saya, Habib Toha dan istrinya Habib Toha di situ. Nah, setelah saya keluarin, saya langsung ngomong ke istri sama Kak Habib, diam, saya bilang diam, semuanya diam, saya bilang gitu. Tolong jelasin apakah benar ini selingkuh, bilang gitu. Apakah kamu benar-benar selingkuh? Nah, situ istri ngomong, tolong jujur sejujur-jujurnya, jangan ada yang ditutupin, jangan ada yang disembunyikan, saya bilang gitu, karena saya semuanya sudah tahu gitu. Nah, setelah itu istri mau jujur, Habib Toha agak sedikit mengelak, nggak mau ngaku. Dia katanya cuman ya intinya nggak mau ngaku. Nah, setelah istri saya bilang, saya tekan lagi, suruh jujur, buka suara, jujur, saya bilang, intinya kamu harus jujur, buka suara gitu. Nah, di situ baru sebelum istri saya ngomong pun, istrinya Habib Toha udah lari duluan ya. Lari kemana? Ke kontrakan. Tadinya kan saya kumpulin di rumah sebelah tuh, Pak Kiai. Di sebelah kontrakan kan ada rumah kayak kosong itu buat tempat sholat di situ. Nah, saya kumpulin di situ. Nah, sebelum istri mau bicara itu, terus istrinya Habib Toha langsung lari, ibaratnya nggak mau nerima lah, biarin urusan kalian, saya nggak mau nerima gitu. Dia langsung pergi. Nah, di situ Habib Toha nyusul sama istri saya, jadi kita pindah tempat intinya, karena istrinya Habib Toha nggak mau keluar, jadi saya panggil lagi istri saya sama Habib Toha, dan di situ saya interogasi lagi, saya ngomong lagi, tolong jawab jujur, saya bilang, saya tahu bahwa istri saya dengan lu bajingan, saya bilang itu. Istri Kang Marga dengan Habib Toha bin Yahya itu hubungan asmara sudah sampai sejauh apa? Apakah mereka sudah sampai berzina atau bagaimana? Menurut informasi dari istri, udah dalam 1 bulan, dari bulan September sudah
melakukan perselingkuhan dan mengakibatkan berhubungan jinah selama 1 bulan 7 kali, 1 kali di kontrakan saya, 6 kalinya di rumah. Di rumah siapa? Di rumah balai, itu yang biasa buat kumpulan di situ. Kalau di majelis sebutnya rumah kosong.